warahmatullahi wabarakatuh. Hello Wise People, bertemu lagi dengan kami di podcast Open Your Mind. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberikan kita beribu banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu lagi secara online di podcast Open Your Mind pada pekan hari ini. Nah teman-teman semua, tahu nggak sih hari ini itu bertepatan dengan hari apa? Kira-kira tanggal 22 Oktober ini lagi merayakan apa sih? Nah pasti teman-teman semua udah tahu, terutama para santri semua pasti udah tahu nih, tanggal 22 Oktober ini itu memperingati Hari Santri Nasional. Nah pasti teman-teman semua yang berstatus sebagai santri lagi mengadakan acara sesuatu nih di pondok-pondok teman-teman semua. Banyak yang mengadakan upacara, mengadakan lomba-lomba atau kegiatan yang lainnya, yang pastinya seru-seru banget nih dilakuin sama santri-santri semuanya. Nah, tapi teman-teman semua udah pada tahu belum sih kenapa tanggal 22 Oktober ini ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional? Udah pada tahu belum nih sejarah di balik itu semua? Jangan sampai kita hanya ikut merayakan tetapi kita tidak tahu sejarah yang terjadi ditetapkannya tanggal 22 Oktober ini sebagai Hari Santri Nasional, sehingga kita tidak bisa mengambilkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Hari Santri Nasional ini. Nah, di sini aku bakal ngebahas sedikit tentang sejarah ditetapkannya Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober ini. Nah, pertama-tama bermula dari seorang Kiai Haji Hashim Asy'ari ini mengumandangkan semangat jihad kepada para santri dan kepada para rakyat seluruh Indonesia untuk berjihad, berjuang melawan tentara Belanda yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia. Nah, jihad ini dipimpin langsung oleh Bung Tomo. Nah, disinilah banyak para ulama, santri, dan rakyat Indonesia yang gugur di medan perang ini. Oleh karena itu, untuk mengenang semua perjuangan mereka, ditetapkanlah tanggal 22 Oktober ini sebagai Hari Santri Nasional. Nah, dari sini seharusnya kita bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam Hari Santri Nasional ini. Apa aja sih kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dari ditetapkannya Hari Raya Santri ini? Yang pertama adalah semangat kita dalam berjihad sebagaimana semangatnya para ulama terdahulu dan para santri yang terdahulu yang telah gugur di medan perang. Yang kedua adalah kita dapat meneladani sikap-sikap kepemimpinan para santri dan para ulama terdahulu yang terus berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, teman-teman udah pada tahu nih sejarah di balik Hari Santri Nasional, yaitu perjuangan para santri dalam melawan penjajah-penjajah yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Lalu kita sebagai santri sekarang, apa sih yang seharusnya kita lakukan untuk pembuktian kita dalam semangat berjuang berjihad di jalan Allah ini? Kita bisa dapat melihat fakta yang kita lihat adalah saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mereka terus berjuang, berjihad, mempertahankan kemerdekaan dan mempertahankan tanah kelahiran mereka, yakni tanah Palestina. Mereka terus berjuang tanpa letih, berjuang tanpa lelah mempertahankan negaranya. Nah, jangan sampai teman-teman kita, saudara-saudara kita sedang berjihad di sana, sedang berjuang melawan penjajah-penjajah Bani Israel di sana. Kita di sini hanya asik-asikan saja, berkumpul-kumpul, bersenang-senang bersama teman-teman kita. Coba lihatlah para pemuda sebaya kita yang sedang berjuang, berjihad di tanah Palestina sana, melawan penjajahan-penjajahan yang tak punya hati, yang terus membombardir ketenangan dan rumah-rumah mereka. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, jangan sampai kita hanya duduk-duduk diam sebagaimana para Yahudi yang pada waktu itu mereka disuruh berjihad, merebut tanah tersebut. Mereka hanya ingin berjihad, mereka hanya ingin berduduk-duduk diam saja. Apa yang mereka katakan kepada Nabi Musa? Mereka berkata, "Wahai Musa, pergilah kamu bersama Tuhanmu untuk melawan orang-orang di sana. Maka kami tinggal tunggu saja kemenangan darimu dan Tuhanmu. Kami jadi diam aja nih, duduk-duduk diam di sini."
Nah, jangan sampai kita membiarkan saudara-saudara kita yang sedang kesulitan di sana, kita hanya asik duduk-duduk diam di sini saja. Oleh karena itu, kita sebagai para santri, sebagai para seorang muslim, jangan sampai tidak ada rasa kepedulian dalam diri kita. Nah, teman-teman semua yang misalnya bukan santri, jangan sampai merasa, "Ah, kan saya bukan santri, ngapain saya ikut-ikut berjuang?" Nah, padahal teman-teman semua yang namanya seorang muslim itu pastilah bersaudara. Dan sebagaimana layaknya seorang saudara, pastilah ketika saudaranya yang lain merasa kesulitan, saudara yang satunya harus ikut membantu menolong saudaranya yang sedang kesulitan ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang mukmin, ikhwatun fa aslihu, mereka itu bersaudara, baina akhwaykum, di antara saudara mereka. Maka damaikanlah kedua saudaramu itu yang sedang berselisih. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, di sini Allah telah berfirman bahwa seorang muslim yang membantu saudaranya yang lain yang sedang kesulitan di antara saudara-saudaranya yang lain, Allah pasti akan memberikan rahmat kepada orang tersebut. Siapa sih teman-teman semua yang gak mau dapat rahmatnya Allah? Siapa sih orang yang gak mau dapat surganya Allah? Pasti teman-teman semua pengen nih yang namanya dapat surganya atau rahmatnya Allah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang terus bertakwa kepada Allah, seharusnya kita membantu teman-teman kita, membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina sekarang. Nah, teman-teman semua, jangan sampai dalam diri kita ini tak ada rasa jihad sedikit pun. Tidak ada rasa keinginan untuk berjihad di jalan Allah sedikit pun. Karena orang-orang yang mati dalam medan perang, dalam berjihad fisabilillah itu, insya Allah orang itu akan mati dalam keadaan sebagai syuhada, sebagai orang-orang yang dijamin Allah masuk surganya firdausnya Allah. Nah, teman-teman, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.